6. Perjalanan panjang. Pemuda berpakaian putih itu membawa tubuh mungil Surya, dan memberikan pengobatan awal pada Surya. Apa yang terjadi dengan bocah ini? Bagaimana mungkin luka memenuhi dirinya? Tanya pemuda itu pada dirinya sendiri. Surya membuka matanya, dan melihat seorang pemuda tampan berada di dekatnya. Bagaimana keadaanmu nak? Tanya pemuda itu berusia 30 tahunan ini. Aku. Semua tubuhku sakit. Jawab Surya. Apa yang terjadi denganmu? Tanya pemuda itu. Surya menunduk, dia diam dan juga sadari semua keangkuhan yang baru saja dia perlihatkanlah pada penduduk kota. Aku Surya, paman. Aku penduduk kota Kobra, tapi aku adalah buron dari kota itu. Kata Surya. Buron. Aku Sanjaya. Kata lelaki penolong itu. Iya, aku buronan dari kota Kobra. Jawab Surya. Bagaimana bisa? Surya menceritakan semua yang telah terjadi padanya, dan tidak mengurangi apapun yang sudah terjadi pada dirinya dan keluarganya. Sungguh mengenaskan nasib bocah ini, gumam Sanjaya. Kemana tujuanmu? Tanya Sanjaya. Aku tidak tahu paman, aku tidak memiliki tujuan lagi. Jawab Surya. Sanjaya melihat tekanan batin pada Surya Kencana, dan merasa jika dia harus membantu bocah kecil itu. Apa tidak salah jika aku membawa dia ke perguruan? Tanya Sanjaya pada dirinya sendiri. Sebaiknya aku pergi meninggalkan daerah ini, aku takut mereka datang. Kata Surya pada Sanjaya. Tunggu, bagaimana jika kau ikut denganku? Ucap Sanjaya. Ikut denganmu. Kemana? Tanya Surya ingin tahu. Ke perguruan matahari. Jawab Sanjaya. Perguruan matahari. Di mana itu? Itu kaki gunung 1000 pohon. Jawab Sanjaya. Surya berpikir, dia memang tidak memiliki tempat untuk kembali lagi. Baiklah, aku akan ikut. Jawab Surya. Kalau begitu naik ke atas kuda, kita akan menaiki kuda agar cepat sampai di perguruan matahari. Kata Sanjaya. Pepe. Sanjaya membantu Surya saat akan menaiki kuda itu, dan keduanya berjalan pelan dengan kuda itu. Apakah kita akan melewati kota Kobra paman? Tanya Surya Kencana. Tidak, kita akan ambil jalan memutar. Jawab Sanjaya. Surya merasa lega karena jawaban Sanjaya itu. Kitabku. Ucap Surya pelan. Asteris. Berhenti. Belum setengah perjalanan Surya dan Sanjaya menuju perguruan matahari, perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok orang yang berpakaian merah. Kalian lagi. Kata Sanjaya dan melompat dari kuda meninggalkan Surya di atas kuda. Sanjaya. Apa kau pikir kau bisa pergi dengan setelah membunuh kakak tertua kami? Kalajengking merah, apa kalian pikir kalian memiliki kesempatan? Ucap Sanjaya. Sret. Sanjaya mencabut pedangnya dan mempersiapkan diri untuk menyambut serangan dari kelompok kalajengking merah itu. Tangkap anak kecil itu, kita buat dia jadi sandera. Teriak pemimpin kelompok kalajengking merah. Surya kaget, dan dia melompat dari kudanya, menyiapkan kuda-kuda yang tidak jelas. Jangan kasih kesempatan pada pembunuh itu. Kata pemimpin kalajengking merah itu. 3 orang datang ke arah Surya Kencana, sementara sisanya mengurung Sanjaya. Gerakan Sanjaya begitu indah dan teratur, itu adalah jurus pedang langit, jurus andalan dari perguruan matahari. 3 orang yang mengurung Sanjaya merasa jika tugas itu akan mudah. Bam! Tapi mata mereka melotot saat satu dari 3 orang itu terlempar saat menerima pukulan dari Surya. Ada apa ini? Siapa bocah ini? Ucap mereka. Sanjaya yang melihat pukulan Surya juga kaget, tapi dia lebih kaget karena pukulan itu Surya lepaskan tanpa tenaga dalam. Fisiknya sangat kuat, kata Sanjaya. Sanjaya tak lagi terlalu khawatir, bahkan dia membiarkan Surya melawan 2 orang itu, sementara dia berhadapan dengan sisa anak buah kelompok kalajengking merah. Satu persatu anak buah kelompok kalajengking merah dijatuhkan oleh Sanjaya, dan itu membuat mereka mulai merasa was-was. Belum lagi karena Surya menunjukkan kekuatan yang menakutkan, itu semakin membuat mereka merasa tak ada kesempatan untuk menangkan pertarungan sebentar itu. Kabur. Ketua kelompok itu memilih kabur daripada harus jadi bulan-bulanan Surya dan Sanjaya yang seolah memiliki kerjasama yang bagus. Pergilah. Aku sedang tidak ingin membunuh. Kata Sanjaya. Belasan orang anggota kelompok kalajengking merah memilih melarikan diri, meninggalkan Surya dan Sanjaya. Sanjaya menatap Surya, dan merasa jika dia sangat tertarik pada Surya Kencana. Aku akan jadikan doa muridku. Kata Sanjaya dalam hatinya. Kita lanjutkan perjalanan. Kata Sanjaya pada Surya. Surya angguk kepala, dia merasa heran pada dirinya sendiri, Surya merasa jika gerakannya semakin gesit, meskipun belum memiliki tenaga dalam. Bagaimana jika kau menjadi muridku, Surya? Tanya Sanjaya. Murid? Tanya Surya. Iya, tapi tidak usah kau pikirkan itu sekarang, masih banyak waktu sampai kita tiba di perguruan matahari. Kata Sanjaya. Baiklah, paman. Jawab Surya. Sanjaya dan Surya memutuskan meneruskan perjalanan menuju perguruan matahari yang masih cukup jauh. Asteris. Apakah kau tahu dunia persilatan, Surya? Tanya Sanjaya. Surya hanya geleng kepala, tanda tidak paham.
Dunia persilatan, seperti yang baru saja kau lihat, penuh dengan pertarungan, kata Sanjaya. Jadi jika menjadi pendekar, aku akan terus bertarung. Tanya Surya. Tergantung. Kau bisa memutuskan apakah harus bertarung atau tidak, jawab Sanjaya. Kenapa begitu? Jika tidak ada yang perlu, untuk apa bertarung? Kata Sanjaya. Sanjaya tidak ingin kotori pikirkan Surya dengan segala kekotoran yang ada di dunia persilatan, jadi Sanjaya hanya cerita sedikit tentang dunia persilatan. Satu hal yang pasti adalah, hati-hati pada golongan hitam. Kata Sanjaya. Golongan hitam. Tanya Surya. Iya, benar. Di dunia persilatan ada 3 golongan yang menjadi pondasi dunia persilatan ini, kata Sanjaya. 3 golongan. Iya benar. Golongan putih, golongan netral dan golongan hitam. Kata Sanjaya. Jadi paman berada di golongan mana? Tanya Surya Kencana. Perguruan matahari ada di golongan putih. Kata Sanjaya. Selain golongan hitam, apa masih ada yang perlu ditakuti, paman? Tanya Surya. Ada orang yang terlihat baik, tapi dia berhati busuk, itu yang paling menakutkan. Kata Sanjaya. Apakah manusia seperti itu ada paman? Tanya Surya. Pasti, di dunia ini ada banyak macam manusia. Kata Sanjaya. Surya ingat dengan jelas semua yang dikatakan oleh Sanjaya dan memastikan dia akan mengingatnya. Surya dan Sanjaya memasuki kota bunga mekar, kota yang penuh dengan bangunan menjulang tinggi, kota yang berada di kaki gunung 1000 pohon. Apakah kita sudah dekat, paman? Tanya Surya. Sudah. Tapi kita masih harus berjalan setengah hari lagi. Kata Sanjaya. Masih jauh, ternyata. Gumam Surya Kencana. Di dalam perjalanan menuju perguruan matahari, Surya dan Sanjaya bertemu dengan Guru Tandui, salah satu guru pengajar di perguruan matahari. Sanjaya. Akhirnya kau kembali juga, siapa dia? Tanya Guru Tandui menunjuk Surya. Dia Surya, murid pertamaku. Jawab Sanjaya. Murid pertamamu. Apa kau tidak salah memilih murid Sanjaya? Kata Tandui karena melihat Surya. Kenapa? Tanya Sanjaya. Aku yakin dia hanya akan habiskan sumber daya perguruan kita. Kata Guru Tandui dan tertawa meninggalkan Sanjaya. Jangan pikirkan itu, Surya. Ucap Sanjaya. Bersambung bos. 7. Perguruan matahari. Mulai sekarang, dan setelah sampai di perguruan, kau harus biasakan panggil aku dengan guru. Kata Sanjaya. Kenapa begitu? Di perguruan, semua orang akan memanggil guru. Kata Sanjaya. Baik, guru. Kata Surya Kencana. Saat Surya dan Sanjaya tiba di perguruan matahari, belasan pasang mata melihat kedatangan mereka. Siapa yang bersama Sanjaya? Ucap para murid perguruan itu. Semua murid maupun guru di perguruan matahari sangat mengenal siapa itu Sanjaya, dia adalah salah satu murid berbakat dari perguruan matahari. Mungkinkah anak kecil itu murid, guru Sanjaya? Gumam mereka. Sanjaya dan Surya berjalan masuk, mengurus administrasi tentang kedatangan Surya dan setelah itu Sanjaya membawa Surya menemui ketua besar perguruan matahari. Siapa dia Sanjaya? Tanya Ki Badrun, ketua besar perguruan matahari. Dia muridku, guru. Jawab Sanjaya. Muridmu. Kemari kau. Kata ketua Badrun tidak suka karena Sanjaya mengangkat murid yang sembarangan. Ada apa guru? Tanya Sanjaya. Apa kau tidak salah dalam memilih murid, Sanjaya? Kenapa guru? Tanya Sanjaya. Aku melihat, tidak ada yang istimewa dari bocah itu. Jadi sungguh sangat disayangkan jika kau memilih sembarang murid. Kata ketua Badrun. Tidak guru, anak kecil itu memiliki keistimewaan, kata Sanjaya. Kau yakin? Asal kau tahu Sanjaya, anak muda itu hanya memiliki tulang besi lunak. Kata ketua besar Badrun. Surya mendengar itu. Tulang besi lunak. Gumam Surya. Surya memutuskan mendengarkan lagi. Tapi guru, meskipun dia masih berada tulang besi lunak, tapi kita bisa tingkatkan itu dengan memberikan sumber daya. Kata Sanjaya. Hanya akan sia-sia saja, kata guru Badrun. Aku akan tetap melatih dia. Ucap Sanjaya. Aku tidak akan memaksamu Sanjaya, tapi pikirkan ulang, jangan sia-siakan hidupmu dengan melatih murid yang tidak memiliki bakat, kata ketua Badrun. Aku mengerti ketua, dan aku paham apa yang aku lakukan. Kata Sanjaya. Setelah pembicaraan itu, Sanjaya membawa Surya menuju pondok tempat dia tinggal. Perguruan matahari merupakan perguruan yang cukup besar, bahkan sudah seperti kota kecil. Setiap guru di perguruan itu, diberikan sebuah rumah yang cukup besar, tapi Sanjaya memilih rumah yang tidak terlalu besar, hanya memiliki 3 kamar. Silakan kau pilih, kamar mana yang akan kau tempati. Kata Sanjaya. Baik, guru. Kata Surya. Meskipun Surya menjawab itu, tapi pikiran Surya masih tetap pada pemikiran tentang tulang dikatakan oleh ketua Badrun. Aku harus mencari tahu ini, jika memang kondisi tulang bisa diperbaiki, aku akan perbaiki dengan ramuan obat. Kata Surya Kencana. Satu makanan Surya tidak tidur, hanya memikirkan tentang tulang yang menurut Surya salah satu pondasi penting untuk jadi pendekar. Aku harus tanyakan pada guru, Sanjaya. Ucap Surya Kencana. Asteris.
Kehadiran Surya di perguruan matahari menjadi kabar yang cukup hangat, bukan karena Surya murid pertama dari Sanjaya, tapi karena Surya memiliki tulang paling rendah dalam dunia persilatan. Yang artinya Surya tidak memiliki bakat dalam dunia ilmu kanuragan. Sungguh disayangkan, Sanjaya yang merupakan murid jenius, malah mengangkat murid yang tidak memiliki bakat sama sekali. Ucap salah satu guru di perguruan itu. Tidak hanya itu, pasti Sanjaya akan habiskan banyak sumber daya untuk meningkatkan kemampuan anak muda itu, pasti sumber daya yang banyak. Sanjaya tahu itu, tapi dia seolah tidak peduli, karena Sanjaya sudah melihat bagaimana kemampuan Surya. Sanjaya merasa jika Surya menyimpan sesuatu misteri dalam dirinya, dan itu yang ingin digali oleh Sanjaya. Guru, apa maksudnya tulangku, hanya di tulang besi lunak? Tanya Surya. Hehehe. Kau dengar rupanya pembicaraan di perguruan ini. Kata Sanjaya. Sudah pasti guru, aku belum tuli. Jawab Surya. Tulang di dunia persilatan merupakan pondasi penting dalam meningkatkan kemampuan seorang pendekar. Tulang yang bagus akan menentukan bakat seseorang, tidak hanya itu, tulang juga akan menyimpan tenaga dalam yang menunjukkan tingkat dari seorang pendekar. Tulang pada pendekar dibagi menjadi 4 tulang besi, tulang perunggu, tulang perak dan tulang emas. Setiap tukang dibagi 2 lagi, yaitu tulang lunak dan tulang keras. Kecuali tulang emas memiliki tingkatan yang berbeda. Tulang emas dibagi menjadi 3, tulang emas putih, tulang emas murni dan tulang emas langit. Kondisi tulang pada seorang pendekar dapat ditingkatkan dengan cara mengonsumsi ramuan ataupun sumber daya yang tidak sedikit. Apa saja ramuan itu guru? Tanya Surya. Ada 3 tumbuhan yang mampu meningkatkan kondisi tulang. Rumput embun pagi, jamur putih dan rumput sungai hijau, jawab Sanjaya. Surya Kencana tersenyum saat mendengar jawaban dari gurunya. Surya sangat mengenal ketiga ramuan obat itu, karena Surya sudah pelajari itu di perguruan obat di kota Kobra. Ada apa Surya? Kenapa kau tersenyum? Tanya Sanjaya. Tidak ada guru. Jawab Surya Kencana gugup. Sanjaya yang balik tersenyum, dia tahu jika Surya menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Tapi Sanjaya tidak ingin mengganggu pikiran Surya dengan menebak jika Surya tahu tentang 3 ramuan itu. Surya, untuk saat ini kau belum bisa belajar silat, ketua besar memberikan izin, kau bebas melakukan apapun sampai kau mendapatkan izin dari ketua Badrun. Kata Sanjaya. Aku mengerti guru. Jawab Surya. Lakukan hal yang membuatmu senang, aku harap kau menemukan kesenangan di perguruan ini. Kata Sanjaya. Surya sudah tak terlalu memikirkan perkataan Sanjaya. Pikiran Surya saat ini hanya fokus pada bagaimana dia segera tingkatkan kualitas tulangnya. Jika memang 3 ramuan obat itu mampu meningkatkan kualitas tulang, maka akan aku temukan itu, kata Surya Kencana dalam hatinya. Surya Kencana sudah memperhatikan segala hal di pondok gurunya, dan semuanya sangat mendukung pada Surya. Keberadaan pondok yang ada di pinggiran hutan, membuat Surya memiliki banyak kesempatan untuk mencari 3 ramuan obat itu di dalam hutan. Besok pagi aku akan menuju hutan, dan saat sore aku akan kembali ke pondok ini, jadi guru Sanjaya tidak akan curiga padaku. Kata Surya Kencana dalam hatinya. Malam itu, Surya terus menyusun rencana untuk meningkatkan kualitas tulang yang dia miliki. Aku akan tingkatkan kualitas tulangku, aku tidak ingin dihina lagi. Kata Surya Kencana. Kekalahan dari pamannya, itu sudah jadi pelajaran bagi Surya Kencana, dan itu juga membuat Surya memiliki semangat yang baru. Aku akan jadi pendekar terkuat di negeri ini, tidak akan aku sia-siakan kesempatan ini, aku akan lakukan apapun untuk meningkatkan kemampuan yang aku miliki. Gumam Surya Kencana. Rencana Surya sudah matang, dan kini dia tinggal melakukan saja, dan semua rencana itu akan Surya lakukan di keesokan hari saat pagi hari datang. Guru, aku akan bungkam semua mulut yang mengatakan aku tidak memiliki bakat, kata Surya Kencana. Bersambung bos. 8. Peningkatan tulang. Surya Kencana melakukan semua rencana yang sudah dia susun. Kini bocah berusia 15 tahun itu, sudah menyusuri hutan yang luas. Rumput embun pagi hanya akan ditemukan saat pagi tiba, saat embun masih menutupi dedaunan rumput itu, ucap Surya Kencana. Surya mencari, dan wajahnya tersenyum saat melihat rumput liar yang memang adalah rumput embun pagi. Ini tidak mereka kenali, sungguh lucu. Kata Surya Kencana. Surya memilih rumput embun pagi yang masih ditutupi embun, dan menyimpan dalam buntalan yang sudah dia siapkan. Untuk konsumsi rumput ini, harus menunggu sampai dia layu, jika dikonsumsi langsung maka racun di dalam rumput ini akan merusak jaringan dalam tubuh. Itu yang aku ingat, kata Surya Kencana. Surya meneruskan perjalanan, dan kini Surya menyusuri bukit yang cukup curam. Kalau tidak salah, jamur putih hanya akan tumbuh di bukit bebatuan, bukan di hutan lebat, kata Surya Kencana. Surya mencari, tapi sampai kaki kecilnya kelelahan mencari, Surya tidak menemukan apa yang dia cari. Seperti bukan saat sekarang jamur itu hidup. Kata Surya dan memutuskan menuju aliran sungai. Untuk rumput sungai hijau, harus menyelam ke dalam dasar sungai, dan katanya rumput itu tumbuh jika ada aliran sungai deras, kata Surya Kencana.
Memang tidak akan mudah, tapi aku tidak akan menyerah, kata Surya Kencana. Surya mengambil bebatuan yang ada di sungai, dan melemparkannya ke dalam sungai, mencoba menguji kedalaman sungai itu. Aku rasa di sini. Gumam Surya. Biur. Tanpa banyak berpikir Surya melompat ke sungai, dan seperti yang Surya perkirakan, aliran sungai itu sangat deras. Bahkan Surya sampai terseret cukup jauh, meskipun begitu Surya berhasil mencabut beberapa helai dari rumput sungai hijau. Tubuh mungil Surya menggigil karena kedinginan, tapi rasa puas karena berhasil membawa rumput sungai hijau membuat Surya memiliki semangat yang baru. Surya melihat ke atas matahari, dan waktu yang Surya sudah habiskan terlalu banyak di sekitar hutan itu. Aku akan kembali, nanti Guru Sanjaya curiga pada diriku. Kata Surya Kencana. Untuk rumput sungai hijau ini, kau harus menunggu sampai purnama depan, karena rumput ini memiliki racun yang sangat kuat, aku harus menunggu sampai ini layak dan dikonsumsi, kata Surya. Saat Surya kembali, Sanjaya belum juga ada di podoknya, dan itu membuat Surya lega. Sepertinya guru belum juga kembali. Kata Surya. Surya menyimpan 2 rumput obat yang sudah dia siapkan untuk meningkatkan kualitas tulangnya, dan itu memisahkan kedua rumput obat itu. Dari mana kau Surya? Saat guru bangun kau tidak ada di kamarmu. Tanya Sanjaya pada Surya. Surya jalan-jalan guru, mengikuti perkataan guru, yang mengatakan Surya mencari kesenangan, jawab Surya Kencana. Begitu iya. Jangan terlalu jauh menyusuri hutan Surya, hutan itu tidak seperti yang aku bayangkan, kata Sanjaya. Iya guru, Surya mengerti, jawab anak kecil yang sudah mendekati remaja itu. Surya tidak tahu jika hutan yang belakang perguruan itu merupakan hutan kematian, hutan yang sangat jarang dimasuki oleh manusia. Sebaiknya kau hati-hati ke hutan itu. Kata Sanjaya. Baik guru. Jawab Surya. Asteris. Surya menunggu hingga malam tiba, dan saat tengah malam, Surya membuka buntalan yang berisi rumput embun pagi. Surya memilih beberapa rumput embun pagi itu, dan mengkonsumsi langsung rumput embun pagi itu. Surya merasakan rasa hangat menjalar di tubuhnya, dan semakin lama semakin terasa hangat di tubuh Surya. Tubuh Surya berkeringat dengan sangat cepat, bahkan pakaian Surya basah karena keringat dari proses yang terjadi dalam tubuhnya. Inikah pengaruh rumput embun pagi? Gumam Surya. Surya juga merasakan ada sesuatu yang mengisi sumsum tulang dalam tubuhnya, dan itu Surya yakini protein yang akan menguatkan tulangnya. Sangat berguna. Ucap Surya. Dengan rumput-rumput yang ada di hutan, aku sangat yakin jika aku akan segera mendapatkan tulang besi keras, kata Surya Kencana. Meskipun belum berhasil meningkatkan kualitas tulang ke tulang besi keras, tapi Surya cukup puas karena itu sedikit meningkatkan kekuatan pada Surya. Besok aku akan berlatih, latihan dasar menjadi seorang pendekar, aku akan ikuti latihan yang ada di kitab tinju penggetar langit, ucap Surya Kencana. Surya masih ingat latihan dasar yang dia pelajari di kitab itu, dan hampir semua latihan dasar pada setiap ilmu kanuragan selalu saja sama. Tapi, bukankah ketua besar tidak berikan aku izin? Gumam Surya. Asteris. Saat pagi tiba, Surya menunggu hingga Guru Sanjaya meninggalkan podoknya, dan saat itulah Surya mulai berlatih latihan dasar. Aku harus ulang dari awal. Kata Surya. Surya mengambil posisi setengah berdiri, dengan membuat kedua kakinya terbuka lebar, itu untuk menguatkan kekuatan bagian bawah Surya Kencana. Surya terus dalam posisi dalam waktu yang cukup lama, dan terus Surya lakukan, meskipun rasa penat sudah menguasai kakinya. Saat latihan dulu, aku tidak memaksakan diriku, dan itu membuat latihanku tidak menghasilkan hasil yang optimal, sekarang aku tidak mau lagi, kata Surya. Surya sudah tahu jika latihan dasar merupakan kunci dari setiap kemampuan yang ada, dan itu sekarang yang ingin Surya lakukan. Surya tidak ingin gunakan kesempatan kedua itu dengan sia-sia, dan memang Surya sudah putuskan akan berlatih sungguh-sungguh. Saat malam tiba, Surya kembali konsumsi rumput embun pagi, dan kali ini Surya sudah merasakan efek dari rumput itu, sangat menguatkan tulang Surya. Seandainya jamur putih, atau rumput sungai hijau sudah bisa aku konsumsi, pasti kualitas tulangku sudah sampai di tulang besi keras, kata Surya Kencana. Surya sangat tahu, jika di antara 3 tumbuhan obat itu, kualitas yang paling rendah adalah rumput embun pagi. Tapi tetap saja itu mampu meningkatkan kondisi tulang Surya meskipun tidak seefektif jika Surya gunakan jamur putih, ataupun rumput sungai hijau. Tidak apa-apa, aku tidak mau terburu-buru, banyak waktu yang aku miliki di perguruan ini, kata Surya Kencana. Saat Surya mendengar suara pintu terbuka, Surya memutuskan menutup matanya. Tapi Surya mendengar gurunya sedang membereskan sesuatu di kamarnya. Apa yang guru lakukan? Apa guru akan meninggalkan perguruan lagi? Tanya Surya pada dirinya sendiri. Surya merasa jika gurunya memang melakukan sesuatu dalam kamarnya, dan itu membuat Surya ingin menemui guru. Sebaiknya kau pastikan saja, kata Surya. Surya berjalan menuju kamar gurunya. Apa guru sudah kembali? Tanya Surya. Guru Sanjaya yang ada di kamarnya kaget dan keluar menemui Surya. Kenapa kau belum tidur Surya? Tanya Guru Sanjaya.
Tidak ada guru, Surya hanya merasa malam ini sangat panas. Jawab Surya. Surya melihat barang-barang yang sudah dibereskan gurunya. Apakah guru akan meninggalkan perguruan ini? Tanya Surya Kencana. Bersambung bos. 9. Gangguan untuk Surya. Iya, guru memang akan meninggalkan perguruan ini, tidak apa-apa, bukan? Tanya Sanjaya. Guru akan kemana? Tanya Surya Kencana. Guru akan ke Kerajaan Lingga. Jawab Sanjaya. Kerajaan Lingga. Untuk apa guru? Kerajaan Lingga saat ini sedang terjadi perang saudara, Raja Sembara, penguasa Kerajaan Lingga memiliki hubungan yang dekat dengan Ketua Besar Badrun, dan dia meminta bantuan pada perguruan ini, jawab Sanjaya. Perang saudara? Tanya Surya. Iya. Perang itu sudah perang yang cukup lama terjadi, dan sepertinya puncak perang saudara itu akan terjadi dalam waktu dekat, kata Sanjaya. Begitu ya guru? Kata Surya Kencana. Iya, untuk sementara kau harus tinggal sendirian di perguruan ini, kata Sanjaya. Surya diam, dia sangat berat jika ditinggalkan sendiri. Sekarang istirahatlah, guru tahu kau melakukan banyak hal, tapi ingat kau harus tetap istirahat. Baik, guru. Dengan patuhnya Surya meninggalkan gurunya dan memilih untuk istirahat. Asteris. Pagi hari di perguruan matahari. Sanjaya sudah siap-siap berangkat menuju kerajaan Lingga. Surya, muridku. Panggil Sanjaya pada Surya. Surya di sini guru. Kemarilah. Surya mendekat, dan berdiri di hadapan Sanjaya. Ini adalah sebuah kitab yang dimiliki setiap murid di perguruan ini, jadi kau juga harus memiliki ini, kata Sanjaya dan memberikan kitab yang baru dia beli untuk Surya. Jurus dasar ilmu pedang matahari, kata Surya Kencana. Benar. Ini adalah kitab dasarnya, untuk lebih dalam mempelajari, harus dengan guru, kata Sanjaya. Akan aku pelajari, guru. Kata Surya Kencana. Ingat, jangan cari masalah di perguruan ini, dan satu lagi, hati-hati pada guru Tandui dan juga muridnya, kata Sanjaya memberikan peringatan pada Surya. Akan Surya ingat guru, kata Surya Kencana. Satu utusan sudah menjemput Sanjaya, dan itu artinya perpisahan akan terjadi antara Surya dan Sanjaya, dan itu memang hanya akan sementara waktu saja. Dengan ini, aku akan sendirian di sini, kata Surya Kencana. Surya masuk ke dalam pondok dan memilih untuk menikmati sarapan paginya. Guru sudah tidak ada, kesepian yang mendalam. Kata Surya Kencana. Sementara itu di sebuah pondok yang cukup jauh dari pondok Surya, di sana guru Tandui mengumpulkan semua muridnya. Aku ingin kalian halangi latihan dari murid, Guru Sanjaya, dia tidak pantas di perguruan ini, kata guru Tandui. Kenapa begitu guru? Aku tidak suka murid yang tidak ada kejelasan asal-usul, dia tidak pantas di sini, dia tidak pantas, kata guru Tandui dengan mata yang berapi-api. Aku akan melakukan itu, tugas mudah, kata salah satu murid guru Tandui. Kau yakin Bonci? Tanya guru Tandui. Sudah pasti aku yakin, guru. Dia hanya murid yang baru sampai, pasti tidak tahu apa-apa, kata Bonci. Baik, tugas itu aku berikan padamu, Bonci. Kata guru Tandui. Serahkan saja tugas mudah itu padaku, kata Bonci. Bagus, sekarang kalian semua berlatihlah, ingat turnamen antara pondok akan segera dimulai, jadi sebaiknya kalian berlatih keras, kata ketua Tandui. Baik, guru, kami semua akan berlatih demi mengangkat nama guru, kata murid guru Tandui. Aku tidak ingin dia ada di sini, dia harus tinggalkan perguruan ini, dan aku juga tidak ingin guru Sanjaya memiliki murid, kata guru Tandui. Dari dahulu guru Sanjaya dan guru Tandui merupakan dia rival di perguruan matahari, dan guru Sanjaya unggul dari guru Tandui. Surya yang sudah mendapatkan izin untuk belajar dasar silat perguruan matahari, sedang berlatih di halaman pondoknya. Apakah ini murid yang menjadi murid kesayangan, guru Sanjaya? Dua murid perguruan itu datang, dia adalah Bonci dan rekannya, Rinta. Keduanya berputar di sekitar tubuh Surya yang sedang berlatih. Apa yang kalian inginkan? Tanya Surya. Apa yang kami inginkan? Kata Bonci. Bonci bergerak dan menyerang Surya, tapi dengan gesit Surya menghindari serangan Bonci. Apa yang kau inginkan? Tanya Surya Kencana. Yang aku inginkan adalah memberikan dirimu pelajaran, kata Bonci. Pelajaran? Kau ingin melatihku? Tanya Surya. Melatihmu? Dasar bodoh. Kami Bonci. Bonci melanjutkan serangan pada Surya, tapi dia tetap tidak mampu menyentuh tubuh Surya. Rinta, bantu aku. Kita hajat bocah tidak tahu diri ini, kata Bonci. Surya menjadi waspada, tapi sedikit pun Surya tidak mau mundur. Bonci maju, tangannya memukul ke arah Surya. Tapi Surya juga tidak mau kalah, keduanya sama-sama ayunkan pukulan tanpa tenaga dalam. Bam! Wajah Surya maupun wajah Bonci sama-sama merasakan pukulan, tapi di luar dugaan tubuh Bonci terlempar karena pukulan Surya. Dia kuat Bonci. Kata Rinta ketakutan. Jangan hanya diam, serang dia. Kata Bonci. Tidak, aku tidak berani. Kata Rinta dan kabur dari halaman pondok itu. Pengecut kau Rinta. Maki Bonci. Bonci berlari cepat ke arah Surya, dan memberikan satu pukulan,
tapi Surya berkelit, bahkan membalas dengan satu pukulan ke kepala Bonci. Saat pukulan itu menghantam kepalanya, Bonci pusing bukan main, dia merasakan dunia berputar. Pergilah. Aku tidak ingin membuat masalah di perguruan ini, kata Surya. Bonci dengan menahan amarah campur malu meninggalkan Surya, dia tidak percaya jika dikalahkan oleh Surya Kencana. Bagaimana mungkin bocah kecil itu memiliki kekuatan sebesar itu? Kata Bonci tidak percaya. Surya yang melihat kepergian Bonci merasa jika akan ada masalah yang datang padanya. Sepertinya akan ada sesuatu yang halangi latihanku, kata Surya Kencana. Dan itu memang tidak salah. Bonci tiba di halaman pondok gurunya, Guru Tandui, dan semua murid menatap kedatangan Bonci. Ada apa denganmu Bonci? Aku terjatuh. Jawab Bonci berbohong. Guru Tandui mendekati Bonci, dan menyentuh wajah muridnya itu. Ini bukan luka karena jatuh, tapi ini bekas pukulan, katakan siapa yang sudah memukul dirimu. Tanya Ketua Tandui. Aku. Bonci tidak berani untuk menjawab pertanyaan gurunya. Katakan. Siapa yang berani memberikan luka padamu? Bentak Guru Tandui marah. Bonci gemetaran karena melihat kemarahan Guru Tandui. Kenapa diam bodoh? Katakan. Bentak Guru Tandui lagi. Dia dikalahkan oleh murid Guru Sanjaya. Yang menjawab adalah Rinta, dan itu membuat semua murid kaget. Kau jangan berbohong, Rinta. Kata Guru Tandui sinis. Aku tidak berbohong guru, aku sendiri yang menyaksikan jika Surya memukulinya hingga seperti ini, jawab Rinta. Kurang ajar. Ternyata dia memiliki ilmu simpanan juga. Maki Guru Tandui. Siapa saja, berikan dia pelajaran, balaskan luka Bonci. Kata Guru Tandui. Kami bertiga yang akan memberikan dia pelajaran. Salah satu murid Guru Tandui datang dan mengajukan dirinya. Di belakangnya sudah ada dua murid Guru Tandui yang lain. Hahaha. Bagus, Dimas. Aku yakin jika kau yang turun tangan pasti murid Guru Sanjaya itu babak belur. Kata Guru Tandui. Yang ada di hadapan Guru Tandui saat ini adalah tiap murid yang sudah sekelas pendekar kelas 1. Bersambung bos. 10. Meninggalkan perguruan. Surya menutup matanya dengan menahan perih di wajahnya, meskipun tidak terlalu keras tapi Surya merasakan sendiri bagaimana sakitnya pukulan dari Bonci. Sialan dia. Dia berikan pukulan keras padaku. Ucap Surya. Saat malam semakin larut, dan Surya sudah konsumsi rumput embun pagi, dari belakang rumah-rumah masuk 3 orang dengan gerakan yang terlihat sudah memahami betul seluk-beluk perguruan matahari. Kita akan masuk dari mana? Bukankah sudah jelas dari pintu belakang, untuk apa lagi kau tanyakan? Baik, segera kita berikan pelajaran pada bocah tidak tahu diri itu. 3 orang berpakaian hitam, dan memakai penutup wajah itu masuk lewat pintu belakang yang cukup mudah untuk dijebol. Dia tidur di mana? Mana kau tahu, kita cari saja, pasti di sekitar rumah ini. Ketiga orang yang memasuki pondok itu, mencari satu persatu kamar dari pondok yang ditempati Surya. Itu dia. Dengan gerakan yang gesit, ketiganya kini mengurung tubuh Surya yang tidak dengan nyenyaknya. Sekarang kau akan rasakan bagaimana rasanya pukulan. Kata salah satu dari 3 orang itu. Bam! Tanpa ada rintangan apapun, perut Surya merasakan pukulan yang begitu keras. Huak! Surya langsung terbangun karena pukulan keras itu, dan tak menyangka jika dia akan dihadapkan pada situasi itu. Siapa kalian? Bentak Surya. Apakah itu penting? Setelah menjawab pertanyaan Surya, ketiganya memiliki Surya tanpa memberikan kesempatan pada Surya untuk membela dirinya. Ampun! Jerit Surya di malam yang begitu dingin. Aku harap aku tahu di mana posisimu di perguruan ini, pergi dari sini, kau tidak diharapkan ada di sini. Surya diam, dia lebih merasakan sakit daripada harus dengarkan perkataan itu. Jika besok kami masih melihat kau di sini, jangan salahkan kami jika akan menambah luka pada tubuhmu. Ancam orang yang memasuki pondok itu. Setelah ucapkan itu, 3 orang yang memiliki Surya pergi dengan cepat, dan hilang di kegelapan malam. Siapa mereka? Apa yang mereka tidak sukai dariku? Gumam Surya bingung. Apakah aku sungguh harus tinggalkan perguruan ini? Gumam Surya sambil menahan sakit pada dirinya. Asteris. Surya masih bertahan di perguruan itu, tapi seperti yang dijanjikan oleh 3 orang itu, mereka datang dan memberikan Surya pelajaran dan itu terjadi hampir setiap malam. Sepertinya sudah cukup, kata Surya sambil duduk di teras pondoknya. Surya memutuskan akan tinggalkan perguruan. Tapi dia tidak ingin kecewakan Guru Sanjaya yang sudah memberikan dia pertolongan. Belum juga Surya mendapatkan jawaban langkah apa yang akan dia tempuh, seorang lelaki seusia gurunya datang bersama dengan 2 orang muridnya. Aku masih di sini, sampah. Ejek lelaki itu. Guru Tandui. Apa yang guru inginkan? Tanya Surya bingung dengan kedatangan Guru Tandui. Tidak ada, aku hanya ingin melihat keadaan di sini, dan secara tidak sengaja melihat dirimu. Kata Guru Tandui. Benarkah itu? Tanya Surya dan berdiri, sekalian memberikan hormat pada Guru Tandui. Sepertinya kau mengalami luka yang banyak. Tanya Guru Tandui. Seperti itulah guru. Jawab Surya.
Itu tak akan terjadi jika kau pergi dari sini. Apa maksud guru? Tanya Surya Kencana. Apa kau belum paham? Guru Tandui berdiri tepat di hadapan Surya. Kau tidak pantas ada di sini. Ucap Guru Tandai tepat di depan wajah Surya. Jadi guru yang menyuruh mereka semua untuk memberikan aku luka ini? Tanya Surya. Kalau iya, kenapa? Apakah itu salah? Atau kau ingin membalasku? Tanya Guru Tandui. Surya diam, meskipun dia ingin melawan Guru Tandui, tapi dia jelas tidak memiliki kemampuan itu. Guru Tandui mengangkat satu tangan Surya ke atas, dan Surya bingung apa maksudnya. Bam! Tiba-tiba Guru Tandui memukul bagian rusuk Surya Kencana. Pukulan yang menggunakan tenaga dalam. Surya menjerit keras bersamaan dengan terlemparnya tubuh Surya menghantam dinding pondok. Guru Tandui jongkok di dekat tubuh Surya, satu tangannya memegang dagu Surya yang sudah lemas tak berdaya. Aku peringatkan padamu, sebaiknya tinggalkan perguruan ini, atau kau akan binasa di sini. Ancam Guru Tandui. Apa kesalahanku? Tanya Surya dengan suara yang terbata-bata. Kau tidak memiliki salah apapun, tapi salahkan gurumu yang merasa sok hebat itu. Kata Guru Tandui. Setelah ucapkan itu, tanpa sedikit pun merasa bersalah, Guru Tandui tunggakan Surya Kencana dengan luka dalam di tubuhnya. Darah merah mengucur dari mulut Surya, dan jelas itu memang luka dalam yang cukup parah. Aku memang harus pergi dari sini. Ucap Surya Kencana. Dengan langkah yang terlatih, Surya memasuki pondok yang sudah dia tempati beberapa hari belakangan ini. Surya belum genap 1 purnama di perguruan itu, tapi Surya sudah mendapatkan luka yang cukup serius. Surya ambil semua tanaman obat yang sudah dia kumpulkan. Surya pergi tidak dengan tanpa meninggalkan jejak, tapi Surya menulis sepucuk surat yang dia letakkan di tempat tidur Sanjaya. Maaf guru. Muridmu pergi, kata Surya Kencana. Surya pergi dari pintu belakang, dan berjalan menuju ke hutan. Terus berjalan hingga Surya jauh memasuki hutan itu. Apakah sudah malam? Tanya Surya karena hari tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap. Surya bingung dengan keadaan itu, Surya memang belum pernah jauh memasuki hutan, sehingga dia sedikit pun tidak tahu seluk-beluk hutan itu. Aku harus mencari tempat berlindung, kata Surya. Surya bukannya mundur, tapi terus memasuki hutan hingga Surya memasuki hutan yang jauh lebih lebat lagi. Aku yakin, setelah hutan ini aku akan menemukan pemukiman penduduk. Kata Surya yakin pada dirinya. Tapi bukan pemukiman yang Surya temukan, tapi hutan yang semakin lebat dan belum pernah dimasuki oleh manusia. Apakah aku salah perhitungan? Gumam Surya tidak percaya. Surya kini berada tepat di kegelapan hutan, tidak ada satupun yang Surya rasakan selain hembusan angin yang menerpa kulitnya. Apakah aku mundur saja? Bagaimana jika aku sudah dekat dengan pemukiman penduduk? Aku juga tidak mungkin mundur lagi, sudah jelas aku akan kembali ke perguruan matahari, kata Surya Kencana. Di saat kebingungan itu, Surya melihat cahaya api di kejauhan, dan itu membangkitkan kembali semangat Surya Kencana. Dugaanku memang tidak salah, itu pasti pemukiman penduduk, kata Surya. Dengan langkah yang cepat, Surya berjalan ke arah cahaya api itu, tapi cahaya itu tidak sedekat yang Surya bayangkan, cahaya itu sangat jauh bahkan sampai membuat Surya tidak percaya. Aku yakin, cahaya itu tidak sejauh ini, kata Surya. Surya mulai putus asa, tapi di saat itulah Surya melihat sebuah kebun yang begitu bagus. Apel, ucap Surya dan mendekati kebun itu. Siapa pemilik apel ini? Gumam Surya. Tanpa peduli lagi, Surya petik satu buah apel itu. Belum satu gigitan Surya habiskan apel itu, satu suara sudah membuat Surya pucat pasi. Hukuman bagi pencuri adalah tangannya dipotong. Bersambung terima kasih bosku.